untuk mengawali praktikum mail merge, pertama kita harus membuatkan dulu satu folder. Berarti kan buka yang ini, buka yang gambar ini, ada kan setiap komputer ya. Oke, buka. Kalian boleh nyimpennya di dokumen. Di situ ada dokumen kan ya. Kemudian di dokumen ini kamu klik new folder. New folder yang ada di atas ini. Oke, kemudian di sininya ditulis praktikum mail merger terus di sininya nama kamu. Sininya nama kamu ya. Nama lengkap dan kelas. Praktikum mail merger, nama lengkap, kelas. Biar gampang di dokumen aja dulu. Kalau sudah dibuka aja, boleh di enter, boleh di double klik atau klik kanan open juga boleh. Oke, nah udah kebuka. Kemudian di dalam mail merge ini kita kan tujuannya adalah menggabungkan data atau mengintegrasikan file dokumen Office Word dengan Microsoft Excel. Maka di sini kita siapkan dulu file Word-nya. Caranya di kolom yang kosong ini kita klik kanan, munculnya seperti ini, kemudian ada new. Udah, kemudian Microsoft Office Word dokumen. Kita biarkan dulu. Yang kedua kita siapkan yang Microsoft Excel. Ada Microsoft Excel. Ya, Excel worksheet. Oke. Nah, kalau sudah, baru kamu lihat di sini di tugasnya, di classroom-nya. Di classroom-nya ada praktikum surat berantai kan? Nah, lihat instruksinya. Di sini ada 6 praktikum. Yang pertama, undangan acara rapat ekstrakurikuler di sekolah Anda, gitu kan? Nah, Anda di sini berperan sebagai ketua OSIS. Jadi nanti ketua OSIS itu membuat undangan acara rapat ekstrakurikuler, ya. Nanti undangannya ini ditujukan kepada 30 orang minimal. Yang kedua, undangan acara perpisahan kelas 12 untuk guru. Jadi undangannya ditujukannya ke guru, ya. Anda berperan sebagai ketua pelaksana kegiatan. Minimal undangannya tetap 30 orang. Kemudian yang berikutnya tugasnya adalah membuat surat pemberitahuan ditujukan kepada orang tua siswa tentang pelaksanaan outing kelas. Nah, ini Anda berperan sebagai panitia kegiatan outing kelas. Jadi suratnya nanti ditujukan kepada orang tua ya, tetap minimalnya 30 orang. Kemudian membuat sertifikat penghargaan telah mengikuti kegiatan LDKS di sekolah dan Anda berperan sebagai panitia pelaksana LDKS. Minimal sertifikat ditujukan kepada 30 orang. Ada lagi yang sertifikat OSNS. OSNS ini Olimpiade Sains Nasional tingkat sekolah. Jadi nanti sertifikatnya dari sekolah gitu. Nah, Anda berperan sebagai panitia pelaksanaan OSN. Nah, minimal sertifikat diberikan atau ditujukan kepada 30 orang. Yang terakhir, membuat ID card acara 17 Agustusan. ID card ya. Dan Anda berperan sebagai panitia acara 17-an, nanti ID card-nya dibuat minimal ditujukan untuk 30 orang. Sama. Ketentuan pengerjaannya, Anda harus hafal nomor absen di kelas. Absen 1 sampai 6 mengerjakan soal nomor 4. Nah, nomor 4 yang mana? Berarti tinggal hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti yang nomor 1 sampai 6 mengerjakan ini, membuat sertifikat. Nah, dari 1 sampai 6 ini kalian boleh diskusi. Kayak gimana bentuknya? Itu boleh diskusi, ya. Kemudian membuat yang 7 sampai 12
perintah nomor 5 berarti di bawahnya sertifikat OSNS ya. Yang kemudian yang absen 13 sampai 18 nomor 6 berarti ini membuat ID card. Yang absennya 25 sampai 30 19 sampai 24 ini nomor 1 berarti ini nomor 1 tugasnya membuatnya nih. Kemudian absen 25 membuat ini undangan acara perpisahan. Yang absen nomor 31 sampai terakhir nomor 3 ini membuat surat pemberitahuan. Itu tugasnya. Untuk sertifikat dan ID card, misalnya kamu bingung bentuknya kayak apa, itu saya bebaskan untuk membuat desain, boleh menggunakan template yang ada di Canva. Ya, hanya isinya harus disesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, untuk membuat surat pun saya bebaskan kalian mencari referensi di internet. Boleh nyari surat-surat dari sekolah mana, dari luar gitu ya. Hanya tetap isinya harus disesuaikan dengan yang tugasnya ini. Karena kita tugasnya di SMA 5 ya, jangan mencantumkan nama sekolah lain gitu. Sekolah lain itu hanya untuk cari contoh aja, referensi gitu ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, tugas-tugas sudah paham, maka kita kembali ke folder tadi. Yang office word itu berarti adalah ini. Kalau di sininya undangan acara rapat, berarti nanti bisa diganti menjadi undangan di sininya. Bisa menjadi undangan rapat atau ada lagi undangan orang tua dan seterusnya gitu kan. Nah, ini saya ngasih contoh untuk yang tugas pertama. Jadi file word-nya ini adalah undangan rapatnya. Nah, kalau yang ini kita kasih nama filenya itu di rename, bisa jadi data surat. Boleh data surat atau nanti data sertifikat atau data ID card gitu. Nah, kalau sudah, berarti kan sudah ada 2 file ini, buka satu-satu. Pertama, kita siapkan dulu undangannya misalnya nih. Kalau saya kan undangan ya. Nanti kalau kalian disesuaikan dengan tugas yang diberikan. Nah, di file di kertas selembar ini yang kosong, kita buat surat. Seperti apa sih surat gitu. Kita cari di internet boleh, silahkan bebas. Tapi kalau saya di sini kebetulan ada contoh surat yang sudah jadi. Jadi saya pakai contoh ini. Nah, ada suratnya seperti ini. Kalau ini suratnya surat undangan Isra Miraj gitu kan ya. Dan seterusnya. Nah, yang saya ingin tekankan adalah mungkin untuk dipraktekkan cara membuat kop suratnya ini. Membuat kop surat. Kalau ini kan contohnya dari OSIS dan ini pun hanya sekedar contoh ya. Dan ini pun nggak sama dengan kop surat OSIS sebenarnya. Karena sebenarnya OSIS nggak guys seperti ini. Cuma saya pengen ngasih tahu bagaimana cara membuatnya seperti ini. Di antaranya ada logo di samping, ada garis di bawahnya gitu kan. Karena namanya surat resmi itu pasti ada kop surat. Kemarin kan sudah dikasih tahu itu ya, kop surat ya. Nah, cara membuatnya gini. Pertama berarti di halaman awalnya kita masukkan nama organisasinya. Organisasi intra sekolah dalam kurung OSIS gitu kan. Kan di sininya SMA Negeri 5 Karawang. Nah, kemudian di halaman bawahnya adalah alamatnya Jalan Jenderal A Yani nomor 10 Karawang. Nah, ini contoh aja. Oke, setelah membuat ini, anggaplah ini sudah full kop surat di atasnya. Nah, kamu enter 2 kali. Enter 2 kali. Setelah itu kembalikan kursornya ke sini, yang kelap-kelip ini, ke belakang Karawang. Kemudian arahkan ke sini. Ke border and shading yang ada di sini nih. Border and shading, diklik. Nah, nanti garisnya ini bisa kalian pilih. Bebas lah disesuaikan mau apa. Misalkan saya pilih yang ini. Nah, muncul kan ini kotak. Sementara di kop surat itu hanya garis bawahnya aja, maka yang di atasnya dihapus, diklik. Yang kiri juga dihapus, yang kanan juga dihapus, karena kita nyari yang di bawahnya aja. Setelah itu di oke. Nah, jadilah seperti ini. Nah, kemudian kop surat itu biasanya ini ada di tengah, maka di blok kemudian pilih alignment center. Nah, di tengah begini. Terus supaya lebih cantik lagi, bahkan bukan hanya sekedar cantik, tapi memang ada ketentuan biasanya. Kalau dalam kop surat itu yang atasnya itu biasanya punya huruf lebih besar dibandingkan alamatnya.
Bolehlah kita kasih 16, dikasih misalnya ditebalkan, yang ininya nggak usah. Kemudian karena ini ada jaraknya kejauhan, kita bisa merapatkan. Caranya ke sini nih. Ini namanya line and paragraph spacing, ya. Ini itu ada spasi di bawah paragraf, artinya di bawah satu garis kalimat ini ada spasi, ada jarak, maka kita bisa dihapus. Nah, di sini ada remove spacing after paragraph. Nah, jadi rapet gitu, seperti ini. Nah kemudian ada lagi bagaimana caranya memasukkan gambar. Sama dengan pembelajaran sebelumnya, memasukkan gambar itu kita larinya ke insert, kemudian pilih picture, nah kemudian pilih this device, artinya di komputer ini gitu, atau di peralatan ini. Carilah logo yang sesuai gitu ya. Nah karena saya belum memiliki logo OSIS, belum memiliki logo SMA 5 misalnya gitu, jadi saya sementara pakai logo yang ada aja. Nah nanti kalian kalau belum punya di download dulu, kan ada di website ya, di website juga ada di internet lah kalau logo OSIS mah banyak. Nah ketika dimasukkan gambar, tampilannya jadi seperti ini gitu kan, artinya dia itu saat ini posisi layoutnya dia sedang di inline with text, jadi satu baris dengan teks. Nah supaya bisa lebih rapi, kita arahkan dulu ke sini, kemana? Ke in front of text, artinya gambarnya ini jadi di atas teks gitu. Kita rubah dulu, maka dia akan jadi di atas, jadi nggak mengganggu teks yang sudah kita susun. Nah baru kemudian ini bisa digeser, bisa diperkecil untuk disesuaikan. Nah seperti ini caranya. Nah salah satu tujuan kenapa tadi di awal sebelum kita kasih garis dikasih enter, di enter 2 kali, itu agar kamu bisa mengetik di bawahnya dengan mudah. Karena kalau seandainya kamu misalnya dari sini langsung dikasih garis nggak ada enternya, biasa ketika kamu pindah ke baris baru di enter, garisnya geser gitu. Makanya tadi di awal diusahakan bikin di enter 2 kali dulu, supaya di sininya bisa pindah ke bawah gitu. Barulah nanti di sini bisa nulis nomor gitu kan, seperti layaknya surat-surat yang lainnya lah, surat resmi ini. Nanti ininya bisa kamu ambil contoh di internet banyak, silahkan tinggal di copy misalnya, baru pindahkan ke sini, enter. Nah jadilah seperti ini gitu kan. Nah dalam surat ini kira-kira yang akan kita set di mailmode-nya itu apa? Pasti biasanya yang akan kita setnya adalah ini, yang tujuannya kepada yang terhormat. Nah yang akan kita rubah itu, ini maksudnya akan jadi database si suratnya adalah ini nih, karena kan pengirim tujuannya banyak, jadi tujuannya itulah yang akan kita data. Nah kalau sudah jadi berarti ini tinggal di save, karena tadi kan kita sudah membuat folder dan tahu penyimpanannya, tinggal di save aja. Kemudian buka lagi untuk yang file berikutnya, yaitu data suratnya. Nah data surat ini yaitu adalah data-data yang akan kita masukkan ke sini. Nih contoh ini yang akan kita masukkan adalah nih nama siswa, maka di sininya kita tulis nama siswa gitu. Nah kemudian selanjutnya yang biasanya berbeda juga, misalnya ada alamat, misalnya alamat, maka di sini juga kita kasih alamat. Atau kalau di sekolah mah biasanya suka ada kelas dulu ya, kelas gitu kan, biar nama siswanya tuh kelasnya bisa muncul. Nah di sini baru alamat. Nah maka di sini tuh tinggal diisi datanya. Ini itu disarankan ini dituliskan header, ya namanya header kan, yang di atas tabel itu namanya header, kepala tabel. Nah makanya di sini harus dicantumkan nama siswa. Nah barulah di sini diisi nama-namanya siapa gitu. Ini kelasnya apa, alamatnya di mana aja gitu. Oke. Nah biar cepat juga, mungkin sebagai dalam praktek ini kita coba ambil data kelas aja, contoh latihan mah ya. Pilih yang 10.1 misalnya, kita kasih ini. Oke. Terus pindahkan ke sini nama siswa. Nah, oke, sudah ada nama siswanya. Kelasnya misalnya 10.1. Oke, boleh. Kemudian 10.3 misalnya. Ini misal aja ya, kan supaya buat ada pembeda. Kemudian kita cek
copy aja lah biar kelihatan kelasnya sampai kelas 29 ceritanya. Ini cerita aja ya. Misalnya di sininya ada jalan tuh Parep misalnya. Kemudian di sini Cinangoh misalnya gitu. Atau Perum Adiarsa misalnya. Di sini Guro 2. Bisa ada lagi Guro 3 misalnya gitu ya. Ada Guro 1. Ada lagi Lubang. Ada lagi Lamaran misalnya gitu. Apalagi Johar. Ada lagi misalnya Kosambi. Ada lagi misalnya nih Dengklok, Nagasari, ya, terus Tarunoraya, Bintang Alam misalnya, Babakan Cianjur. Nah, ini contohnya ya. Nah, kalau datanya sudah dibuat begini, tinggal disimpan. Udah. Setelah disimpan, berarti sekarang saatnya menggabungkan file-file ini ke dalam surat yang sudah kita buat. Sini kan. Nah, oke. Mana ini data ini kalau misalnya udah dibuat bisa kita close. Jadi kesannya udah tidak membutuhkan lagi data Excelnya karena sudah kita buat gitu ya, kecuali kalau mau menambahkan. Nah, yang tadi saya bilang untuk praktek mail merge ini kita akan mengubah ini nih nama orang tua wali diisi dengan nama siswanya. Berarti tinggal ke mailing, cara menggabungkannya mailing, kemudian select recipients, kemudian use exciting list. Nah, slide ini dia tuh nanya sama kita di manakah folder datanya. Makanya harus dibuatkan folder tadi tujuan seperti itu. Kita buatnya apa di dokumen ya? Di dokumen, kemudian praktikum mail marge. Nah, datanya ada di sini. Tinggal di oke. Oke, pastikan baris pertama adalah kolom header atau kepala kolom. Kepala tabel. Tinggal di oke. Setelah di oke, masukkan nama siswa. Munculnya seperti ini. Tapi kalau sudah ditampilkan dia akan muncul kayak gini. Ini itu untuk tampilan surat pertama. Bisa kita pertebal supaya lebih membedakan. Jadi surat ini ditujukan kepada orang tua wali atas nama Muhammad Jaki Aji Utama gitu kan ya. Nah, kemudian ini surat kedua dia berubah jadi Joanna Natasha Tampu Bolon, ya kan? Surat ketiga dikirimnya kepada Rezeki Renova Gurning, ya kan? Nanti halaman berikutnya berubah lagi jadi Nasiwa saja, ya kan? Dan seterusnya. Terus sampai dengan jumlah surat yang dibuat. Seperti itu. Kalau seandainya udah bisa kayak gini, berarti praktikum mail merge-nya berhasil dan selesai. Oke, itu untuk pembuatannya. Untuk cetaknya, kalau kamu mau mencetak yang punya printer di rumah mungkin atau di fotokopian, tinggal ke sini. Print dokumen. Kalau dicetak untuk all berarti cetaknya untuk semua surat yang sesuai dengan jumlah database yang kita buat. Kalau current record berarti hanya yang tampil aja. Yang di print itu hanya Jahra aja, yang lainnya nggak ke print. Nah, kalau ini ditentukan. Misalnya tadi ada berapa data kita buat, misalnya ada 10. Pengen kita buat ngeprint antara halaman 4 sampai dengan halaman 7 aja gitu. Ya tinggal dimasukkan angka 4, kemudian di sini sampai dengan angka 7. Nanti yang ke print itu 4, 5, 6, 7. Yang lainnya nggak ke print. Itu tujuannya. Jadi ini adalah penjelasan tentang apa namanya pemilihan-pemilihan pada saat pencetakan. Oke. Karena nggak ada printer kita cancel ya. Tapi kalau kamu misalkan pengen lebih meyakinkan nggak ada printer, pilihnya yang ini, edit individual document. Edit individual document itu akan mencetak sejumlah data, menampilkan sejumlah data. Ini contohnya kita klik, kita tampilkan semua, maka yang tampilnya itu jadi berapa? Jadi 15 halaman. Halaman satunya Muhammad Jaki, halaman 2-nya jadi Joanna gitu kan. Halaman 3-nya jadi Rezeki, halaman 3-nya 4 Naswa dan seterusnya sampai ke halaman 15-nya itu adalah siapa?
Taris Junior. Gitu. Ini halaman 15 sampai ke Taris. Nah, ini bisa kita nggak usah disimpan, hanya untuk ngecek aja. Sampai sini pun sebenarnya petugas untuk mail merge ini sudah selesai. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara pengiriman tugasnya. Cara pengiriman tugas ke Classroom, ini data yang dua ini, kamu blok dulu. Setelah itu diklik kanan, send to compress zip. Nah, data inilah yang nanti dikirimkan ke Classroom. Nah, contohnya ini, saya pakai akun yang bisa masuk ke Classroom untuk bisa memperagakan anak Classroomnya ini. Cuman kebetulan saya baru ada 2 kelas. Kita masuk ke 10.3, contohnya ada tugas surat berantai. Di kalian kan tampilannya seperti ini ya. Nanti cara memasukkan tugasnya ini, tambah, pilihnya file. Ingat, tambah, pilihnya file. Karena kita menyimpan filenya tadi di komputer. Nah, kemudian setelah ini pilih jelajah. Nah, jelajah ini dia mengarahkan kita kepada pekerjaan atau tampilan file yang akan kita kirim. Nah, ini tinggal pilih foldernya. Tadi kan di dokumen, pilih folder yang sudah dibuat. Setelah itu pilih yang ini, yang dikirim. Tuh. Nanti ininya saya lupa, ininya nanti di rename sama dengan nama folder ini ya. Ininya sama dengan nama folder ini, di rename. Cara rename tahu kan? Nih di sini ada tulis rename. Jadi ketika di sini rename aja seperti itu. Nah, kalau yang ini misalnya nggak mau nulis gitu kan, hanya tinggal diklik di sininya, kemudian di blok, kemudian di copy, kemudian pindah ke sini, rename, tinggal paste. Nah, nanti ini yang dikirim. Oke, paham sampai di sini? Paham? Oke, kalau paham saya ucapkan selamat mengerjakan.